warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya dengan NIM 2215053 dengan prodi Bimbingan dan Muslim Pendidikan Islam. Saya di kelas 5B dengan Fakultas Tarbiyah, Studi Institut Agama Islam Negeri Abdul Rahman Sidik, Bangka Belitung, dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Media Bimbingan Konseling, dengan dosen pengampu Ibu Nurul Fakih Israil, PD. Baiklah, setelah memperkenalkan ini, saya akan melanjutkan materi yang akan saya paparkan, yaitu pengaruh konseling individual untuk motivasi belajar terhadap siswa yang sering membolos. Baiklah, berikut ini adalah materi yang akan saya paparkan. Nah, baiklah teman-teman, berikut ini adalah materi yang akan saya paparkan, yaitu yang berjudul pengaruh konseling individual terhadap motivasi belajar siswa yang sering bolos. Yaitu yang pertama ada memahami akar permasalahan, yang maksudnya itu ada di identifikasi masalahnya, akar masalah seperti itu ya. Lalu yang kedua meningkatkan motivasi. Nah, meningkatkan motivasi ini ada yaitu menemukan tujuan. Lalu yang ketiga mengembangkan keterampilan konseling, yaitu dalam mengatasi stres. Yang keempat membangun hubungan positif, yaitu dengan dukungan emosional. Yang kelima meningkatkan keterampilan sosial, yaitu komunikasi secara efektif. Dan yang terakhir mengembangkan rencana tindakan, yaitu tujuan yang realistis. Baiklah, langsung saja ke slide yang kedua, yaitu konseling individual untuk mengurangi perilaku sering bolos. Di sini ada pengertian dari konseling individual, yaitu konseling individual adalah layanan bantuan yang dilakukan oleh konselor atau psikolog kepada klien secara perorangan. Lalu di bawahnya lagi yaitu ada motivasi belajar. Motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Lalu perilaku membolos. Apa sih perilaku membolos itu, seperti apa sih maksudnya? Itu adalah tindakan siswa yang meninggalkan sekolah tanpa izin atau alasan yang jelas, baik secara individu maupun berkelompok. Lalu di sini ada 6. Nah, kan yang tadi yang di slide pertama itu kan sudah saya jelaskan poin-poinnya. Nah, di sini yang poin pertama yaitu identifikasi masalah dengan memahami akar permasalahan. Yaitu maksudnya adalah konseling membantu siswa mengidentifikasi secara jelas alasan dibalik kebiasaan bolosnya. Seperti apakah karena kesulitan akademik atau masalah sosial, masalah keluarga atau faktor lainnya. Nah, dianalisis secara mendalam dengan menggali lebih dalam, konselor dapat memahami perspektif siswa dan menemukan solusi yang tepat. Lalu yang kedua, poin yang kedua yaitu meningkatkan motivasi, yaitu yang kata saya tadi adanya menemukan tujuannya. Maksud menemukan tujuan itu seperti apa sih? Yaitu poin yang kedua ada tujuan dan kepercayaan diri. Menemukan tujuan, konseling membantu siswa menemukan tujuan hidup dan belajar yang lebih bermakna bagi dirinya sendiri. Lalu meningkatkan kepercayaan diri. Dengan dukungan konselor, siswa dapat membangun kepercayaan diri yang lebih tinggi dan merasa mampu mengatasi tantangan ataupun masalah yang dihadapi tersebut. Lalu yang ketiga yaitu mengatasi stres. Di sini dalam ruang lingkup mengembangkan keterampilan konseling, yaitu dengan mengatasi stres pada siswa. Mengatasi stres, konseling mengajarkan siswa teknik-teknik relaksasi dan manajemen stres yang efektif. Memecahkan masalah, siswa dilatih untuk berpikir kritis dan menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Lalu yang keempat yaitu ada dukungan emosional yang saya jelaskan tadi poinnya, yaitu yang di slide pertama
membangun hubungan positif, yaitu dengan dukungan emosional. Dukungan emosional itu seperti apa sih? Nah, dukungan emosional itu seperti konselor memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan siswa untuk merasa diterima dan dipahami, memperkuat motivasi seperti hubungan yang positif dengan konselor dapat menjadi motivasi tambahan bagi siswa untuk terus berusaha. Terus, yang kelima, adanya komunikasi efektif, yaitu di poin meningkatkan keterampilan sosial. Nah, komunikasi efektif itu seperti apa sih? Nah, konseling ini membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan guru, teman sebaya, dan orang tua. Kerjasama, siswa belajar untuk bekerjasama dengan orang lain dan membangun hubungan yang sehat. Lalu yang terakhir itu adalah tujuannya realistis. Nah, tujuan realistis seperti apa sih? Nah, tujuan ini bersama konselor, siswa dapat menyusun rencana tindakannya realistis untuk mengatasi kebiasaan bolos dan meningkatkan prestasi belajar. Evaluasi berkala, yaitu dengan rencana tindakan akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan keberhasilannya. Seperti itu. Nah, baiklah teman-teman, segitu saja materi yang dapat saya paparkan. Nah, saya Wulandari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.